dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang memang itu membuat atau yang tidak bagus. Kalau toh memang itu yang terbaik bagi kita dan keluarga kita, maka kita harus selalu senantiasa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini akan kami sampaikan tentang kelanjutan daripada risalah yang kemarin, yaitu masih di Al-Ahkam. Al-Musannaf mengatakan idafin wujuduka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu nataju. Tanamlah wujud kamu, kata Musannaf, di hutan belukar atau di dalam tanah yang tidak dikenal, karena tidak akan tumbuh suatu apapun di dalam hutan tersebut, yaitu apabila tidak ditanam. Kalau toh pun tumbuh, maka tidak akan sempurna atau tidak subur. Ini peringatan keras bagi kita, bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang lagi mencari ilmu atau menuntut ilmu atau menimba ilmu kepada seorang guru. Jadi sembunyikan keadaan atau tanamlah wujudmu, yaitu keadaan diri kita di saat kita lagi belajar. Hilangkan semua keadaan atau di hadapan guru itu istilahnya keilmuan. Jadi jangan sampai menunjukkan kelebihan kita di hadapan guru. Istilah bahasa pendekar. Kalau kita mengeluarkan jurus di satu perguruan yang baru kita masukin, ya babak belur kita. Bukannya kita dilatih, malah justru kita diajar. Nah, itu istilahnya bahasanya. Maksudnya di saat kita mendatangi guru lalu memohon untuk dibimbing oleh guru tersebut, tetapi kita menunjukkan kelebihan keilmuan yang sudah kita pahami, di situ justru bukan membuka paham terhadap kita, justru malah guru tersebut enggan membuka ilmunya. Karena apa? Karena sudah terdahului oleh diri kita untuk menunjukkan bahasa-bahasa ilmu tersebut. Jadi yang dimaksud idafan wujuduka yaitu sembunyikan atau tanamlah dirimu di dalam hutan atau tanah yang tidak dikenal, yaitu di belukar sana itu, supaya kita itu dalam menjalani hidup itu tidak mencari popularitas lah, bahasa mudahnya seperti itu. Jadi kata Ibrahim Ibn Adam bahwa ma sadaqallahu bin habas syahwat syuhuran, yaitu tidak benar-benar ikhlas tidak benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala orang yang menyukai kemasyhuran. Jadi lebih kepada cenderung ke masalah sekarang bahasanya popularitas gitu. Maksudnya dia dalam kata-kata yang disampaikan oleh Al-Musannaf bahwa tanamkanlah dirimu di dalam hutan belukar atau tanah yang tidak dikenal, yaitu jangan sekali-kali kita menuntut ilmu, belajar ilmu itu bukan karena Allah. Maksudnya di saat kita beribadah, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niatkan niat kita itu hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita diberikan faham, maka faham itulah nanti yang akan kita pakai, kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering terjadi. Contohnya di saat kita menuntut ilmu atau kita belajar ilmu, maka di dalam pikiran kita
nanti kalau saya sudah paham tentang ilmu, saya akan bisa dikenal orang, atau saya akan nanti bisa mengajari orang, dan seterusnya. Ini sudah berlebihan, menurut al-musannaf itu sudah berlebihan. Kenapa? Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan seperti itu, berarti niatnya bukan karena Allah. Nah, ini yang menjadi kecelek akhirnya. Maksudnya kecelek diri kita. Sudah kita siapkan waktu, tenaga, pikiran, ternyata niatnya tidak sesuai. Akhirnya yang rugi siapa? Ya kita. Ada banyak dicontohkan lagi, yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu ibadah lah, ibadah atau amaliyah ibadah. Bisa dicontohkan, kita beribadah, di dalam suatu ibadah kita itu seolah-olah kelihatannya karena Allah, seolah-olah kelihatannya karena Allah, tetapi tujuan yang sebenarnya bukan. Nah, ini juga kecil. Foto angel. Kecilnya kenapa? Karena kita diselimuti oleh hawa nafsu kita, oleh syahwat kita, untuk meniadakan Allah di dalam niatan kita. Contoh, foto pedes gitu. Contoh, kita beribadah munajat karena Allah, munajat karena sesuatu hal. Katakanlah di saat kita beribadah tahajud ataupun duha, di situ niat kita pengen dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan, lebih-lebih urusan dunia. Biasanya kalau duha dan hajat tahajud itu lebih ke sana bagi orang-orang awam seperti kita. Lain halnya dengan orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang arif billah karena memang itu menjadi kebutuhannya dan itu menjadi suatu pekerjaannya. Tapi kalau orang awam seperti kita, roto-roto, kalau mau melaksanakan hal itu, maka pasti tujuannya bela-bela adalah urusan duniawi, biar dipermudah segala urusannya, ditambah rezekinya, ditambah hartanya dan seterusnya. Nah, ini kecelek di situ. Kenapa? Karena tujuan kita beribadah ternyata bukan karena Allah, karena sesuatu hal yang tertindih amaliyah kita itu dengan syahwat, dengan nafsu kita. Makanya jangan sampai itu terjadi. Ini kita berbicara masalah perilaku atau yang dialami oleh al-musannaf. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin, kita bisa menata hati kita supaya di saat kita beribadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Ibrahim Ibn Abdam bahwa tidak ada atau tidaklah benar-benar ikhlas orang yang menyukai kemasyhuran atau popularitas. Di antaranya di saat kita menuntut ilmu tujuannya untuk supaya paham lalu pengen dikenal orang, atau katakanlah kalau dalam majelis kita pengen belajar ilmu ben kok iso seperti orang-orang lain yang mempunyai kelebihan. Contoh niki rotok pedes kena awake dhewe memang. Rotok pedes ben kita dikenal. Cari muka lah kita. Wah, supaya kita dikenal orang, wah sok kita itu melaksanakan ibadah. Padahal tujuannya bukan karena Allah. Lagi ya salah. Karena sesuatu misalnya pengen diberikan kelebihan seperti aulia Allah Ta'ala, ulama-ulama terdahulu, atau seperti guru kita sekalipun, itu sudah berlebihan dan itu melenceng dari niat Allah. Niatnya menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena sesuatu. Nah, ini perlu diubah seandainya ada yang berpikiran seperti itu. Makanya angel noto hati angel. Karena apa? Pada intinya keikhlasan itu bisa timbul karena kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa kita lakukan karena keistiqomahan. Istiqomah bisa kita lakukan mesti sebelum kita bisa melakukan istiqomah kita menguasai dulu kaifiat ilmu yang sebelumnya. Pertama ya Allah kita harus kita buatkan, musyahadah kita harus kita lakukan setiap saat rutin, dan seterusnya sampai pada akhirnya di dalam kita melaksanakan ibadah itu bukan karena sesuatu hal yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya kita kalau kita tarik kembali ke kehidupan kita masing-masing, mestinya kebanyakan orang awam
adalah di saat kita melakukan sesuatu hal padahal itu adalah keperluan kita sendiri nanti di akhirat, ternyata kita gadaikan dengan urusan-urusan yang sifatnya hanya duniawi, berpenampilan sebagaimana ahli surga tetapi pada intinya hanya ahli maksiat atau ahli dunia saja. Kenapa? Yo wiritan, yo sedekah, yo gemar beribadah, tetapi embel-embelnya bukan karena mencari keridhaan Allah, tetapi malah mencari popularitas atau kemuliaan dunia semata. Kan rugi. Sama-sama kita beribadah, kenapa? Kok kita tidak meniatkan diri karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau karena akhirat lah peribahasanya. Karena kalau orang yang menuntut ilmu karena akhirat, insya Allah dunianya katut. Diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat daripada ilmunya dan berkat daripada berkah yang dia lakukan. Kalau kita semata-mata menuntut untuk urusan-urusan dunia, maka kebanyakan pasti urusan akhiratnya itu petet atau tidak terawat. Biasanya seperti itu. Jadi sama-sama kita beribadah, kenapa enggak kita awali dengan niatan yang baik, niatan yang semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Sholeh, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan melaksanakan. Jadi kita di dalam beribadah pun ada masih tertindih oleh nafsu-nafsu dunia. Itu kebanyakan seperti itu. Kita mau traweh karena pahalanya sekian, katakanlah kalau nanti bulan puasa kita sampai umurnya ke sana. Atau kita mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, katakanlah kayak sholat syukur wudu karena termotivasi. Wah, terompai Bilal mendahului perjalanan Rasulullah SAW di surga sana. Ceritanya kan seperti itu. Motivasi seperti itu kan berarti tujuannya bukan karena Allah, tapi karena pengen dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan dengan rasa pikiran yang tenang dan jernih. Apa sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah di saat kita beribadah? Apakah untuk urusan dunia atau akhirat? Sebenarnya nikmat yang sebenar-benarnya itu adalah di saat kita bisa melaksanakan ibadah, itulah nikmat yang sebenarnya. Katakanlah kita bisa tahajud, katakanlah bisa tahajud. Di saat kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan, digerakkan, dilaksanakan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud, itulah nikmat yang sebenarnya, bukan berupa urusan duniawi. Tapi kebanyakan kan yang melakukan itu tertutup oleh syahwatnya, lalu di situ munajat karena dinyatakan sebagai jam atau waktu-waktu yang mustajab, lalu munajat jaluk supaya mudah urusan dunia, naik pangkat, mohon maaf ya, utawa dipermudah segala urusannya, dilancarkan, khususnya sing diutang dikondang melunasi utang, misalnya di urusan masalah utang. Ya maklum lah manusia, tetapi pada intinya setelah kita tahu monggo kita rubah sedikit ya kita. Dan tadi dipesankan bahwa di sini dikatakan maka yang dikehendaki Syekh radhiyallahu anhu pada kata ini yaitu bahwasanya engkau daripada engkau dan senantiasa ikhlas bagimu, maka bahwasanya selamanya lagi yang salik itu berpaling kepada suatu makom atau kepada suatu hal atau kepada syahwat, maka tiada patut ia bagi makom mahabbah, yaitu yang terlebih tinggi daripada segala makom. Nah, orang yang melakukan ibadah itu tetapi dia merasa ada embel-embelnya itu, maka tidak patut atau tidak pantas menyandang sebagai makom mahabbah. Berarti ngalih. Yang tadinya ikhlas karena termotivasi urusan dunia, akhirnya berpaling. Berarti kan ya ora situ. Ora situ diangkat derajat oleh Allah Ta'ala karena terbolak baliknya oleh pikiran atau niatan kita itu tadi. Maka harus dihilangkan. Jadi orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang melaksanakan sesuatu hal hanya karena Allah, bukan karena sesuatu hal. Bahkan hajat kita sekalipun, hajat apik padahal hajat apik. Tetapi karena sebagus-bagusnya kita, karena itu menurut kita ya tetap syahwat, tetap nafsu, maksudnya tertempeli oleh hawa nafsu. Katakanlah nanti kalau aku dapat rezeki, aku akan katakanlah melaksanakan ibadah ini.
kok ngenteni nanti ya kan, di saat kita sekarang ini loh, seadanya semampunya kita laksanakan. Walaupun dalam keadaan serba pas-pasan saat ini, itulah yang terbaik buat kita. Jadi maksudnya bukan berarti ada tidak boleh berhajat atau memohon kepada Allah. Ya monggo, tetap kita bermunajat kepada Allah, tetapi dalam kategori di situ diiringi, diselingi dengan usaha dan ikhtiar. Jangan sampai hanya sekedar mengandalkan hajat-hajat atau usaha atau mengandalkan daripada dungo-dungo doa. Itu masuk ke Jabariyah atau teraup tekad kita, berpindah tekad kita kepada tekad yang lain selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa tuh? Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang selalu senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa meninggalkan usaha dan ikhtiar. Nah, wae dhewe mek pasrah-pasrah tok yo Jabariyah. Ada ngandal kekuasaannya Allah tok, kita mengandalkan pikiran kita tok, mengandalkan kekuatan kita tok, yo Mu'tazilah dan seterusnya. Wah, berhubung kita membicarakan masalah etikot, sekaligus ini mungkin untuk himbauan ya, sekaligus bahwa tadi kita sebelum ngaji sudah disampaikan oleh Pak Bincang, himbauan daripada wali kota. Alhamdulillah. Seperti yang biasa kami sampaikan, kami himbaukan bahwa di dalam majelis kita ini ada 3 hukum yang harus kita taati. Yang pertama adalah hukum agama, yang mana di situ terbuat daripada hukum syariat atau hukum fikih. Di situ kita taati di situ sebisa dan semampu kita. Kalau tidak bisa ya bertanya. Intinya hukum agama. Yang kedua adalah hukum negara. Dimanapun kita berada, di daerah manapun, maka kita wajib mentaati peraturan negara atau daerah yang ada di tempat kita berada. Yang ketiga yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga itu apa ya? Kan ada dijelaskan di dalam hukum syar'i sebenarnya. Masalah bapak harus bagaimana, ibu harus bagaimana, anak harus bagaimana, cucu harus bagaimana, mantu harus bagaimana dan seterusnya. Itu yang harus kita wajib kita taati. Itu sesuai dengan amanah Pak kita Pak Warjono, bahwa ketiga-tiganya ini tidak bisa kita lalaikan atau kita sebaik-baikan di antara satu sama yang lainnya, saling berkaitan. Maka dari itu untuk merespon dan kita mendukung sepenuhnya daripada program-program pemerintah kota, khususnya himbauan wali kota tadi, dan mungkin untuk khususnya untuk pemerintah pusat, bahwa menghadapi daripada COVID-19 ini, maka kita mendukung sepenuhnya, yaitu dalam artian kita kurangi kegiatan kita yang sifatnya berkelompok-kelompok atau bergerombol. Kita jaga kebersihan, kita rawat, kita jaga sendiri, karena pada intinya itu semua untuk kebaikan kita. Mungkin kita tidak terkontaminasi, tetapi mungkin teman kita terkontaminasi, atau mungkin teman dari teman kita terkontaminasi. Karena efek pertama 7 hari pertama kan tidak kelihatan. Maka dari itu tadi ada berwasiat, amanah kepada saya bahwa mungkin kegiatan kita akan diliburkan sementara, mungkin 2 minggu, sesuai dengan anjuran daerah yang kita tempati. Kenapa? Karena ini bukti bentuk daripada dukungan kita kepada program-program pemerintah. Kalau kita tidak mendukung, bagaimanapun pemerintah akan melaksanakan programnya, itu tidak akan pernah terrealisasi dan tidak akan pernah terlaksanakan. Jadi wujud partisipasi dukungan daripada Majelis Ta'lim Istiqosah Al-Karomah, yaitu mendukung kebijakan yang telah diambil oleh daerah yang kita tempati, maka untuk sementara waktu kita liburkan sampai mungkin sementara 2 minggu. Jadi malam Rabu depan dan Rabu selanjutnya, yaitu kalau tanggal mungkin di tanggal sekarang tanggal 24, tanggal 31, berarti nanti insya Allah sampai tanggal 7 April. Selanjutnya untuk tanggal 14 April nanti diinformasikan, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ini bukan berarti kita ketakutan tidak, tetapi inilah bentuk partisipasi kita untuk mendukung pemerintah yang ada di daerah kita ini. Jangan sampai kita ego karena kita merasa
merasa dekat diri atau beribadah kepada Allah lalu menjadikan korban-korban yang tidak seharusnya terkontaminasi. Kemarin saya katakan karena maklumat MUI waktu itu belum keluar Pak, ya kan, yang secara resmi gitu. Terus edaran dari wali kota pun belum keluar. Jadi kita itu yang di Jakarta sudah duluan, kenapa kok kita masih santai? Karena kota kita belum respon. Nah sekarang kita sudah kota kita ada yang positif terkena itu, maka bentuk daripada dukungan kita kepada pemerintah, maka mari kita sama-sama mendukung, kita jaga kebersihan, kita jaga keluarga kita rawat keluarga kita di rumah masing-masing. Kalau mau beristighosah silahkan di rumah masing-masing. Toh istighosah atau beribadah kan tidak harus berjamaah, apalagi ini sifatnya kan muamalah, sunnah mawon. Yang wajib mawon di beberapa daerah, Banten kalau tidak salah itu sudah tutup masjidnya. Kalau tidak salah, atau di mana ya lupa. Yang jelas adalah beberapa masjid yang sudah tidak difungsikan lagi atau sementara waktu karena efek daripada COVID-19. Jadi mohon maaf sekali, bukan berarti kita merasa ketakutan atau tidak, tetapi di sini itulah ada kota Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita serahkan, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak meninggalkan yang namanya usaha dan ikhtiar. Inilah bentuk kita, usaha kita, yaitu kita mengurangi, bukan atau tidak meniadakan sama sekali, tidak, mengurangi kegiatan yang sifatnya itu dianggap sekarang mungkin agak was-was atau gimana. Karena sesuai dengan Perda Wali Kota tadi bahwa anjurannya adalah untuk mengurangi yang sifatnya bergerombol-gerombol. Mungkin maklumat atau Kapolda sini juga sudah mengeluarkan hal itu, MUI juga sudah sama, karena MUI itu ada beberapa, kemarin saya sempat melihat dari keputusan pusat bahwa di saat-saat seperti ini boleh untuk dilaksanakan hal-hal darurat, karena ini menyangkut hal yang sama-sama kita tidak tahu, tidak kelihatan. Kalau bangsa anjing gila atau apa kan kelihatan wujudnya ya, begitu ada dia lari atau ada kita lari dan seterusnya, ini kan sama-sama kita tidak kelihatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimaklumi dalam konteks ini. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu senantiasa jaga kebersihan, pola makan yang sehat pertama. Terus ada beberapa informasi bahwa vitamin E dan C itu diperlukan. Vitamin E kalau memang kita susah carinya, cukup kita berjemur di posisi terik matahari langsung, itu bisa insyaallah itu menambah daripada kekebalan daya tubuh kita. Memang ini tidak berbahaya penyakit, karena COVID ini menghebohkan dunia. Jadi seolah-olah kita akhirnya ikut heboh juga. Lalu seolah-olah kita itu malah takut kepada makhluknya Allah SWT yang namanya COVID itu. Lalu kita kegeser ketakutan ini. Jangan sampai itu terjadi. Ketakutan itu tergeser kepada si COVID-19 itu tadi. Bukannya kepada Allah kita takutnya, tetapi malah ketakutan kepada COVID tersebut. Maka dari itu untuk mengantisipasi, maka kita beribadah di rumah, kita laksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya, kita jaga kebersihan, kita jaga keluarga. Bukan berarti kita menyerah di situ saja. Kita tidak hadir di majelis karena kita sayang dengan majelis. Seandainya kita ada terinfeksi di situ lalu menginfeksikan kepada orang lain, maka berapa orang yang harus menjadi korban karena ketidaktahuan kita. Atau seandainya orang lain yang datang tidak terinfeksi lalu ada orang yang lain datang membawa infeksi satu saja, di antara kita ini kan otomatis akhirnya terkontaminasi. Mudah-mudahan itu saja yang menjadi himbauan kami, mohon dimaklumi ya. Jadi sekedar saran tadi itu memang ada amanah dari Abah bahwa sementara waktu kita liburkan dulu kegiatan kita sampai minimal 2 minggu. Setelah 2 minggu kegiatan kita lihat kondisi. Seandainya itu memungkinkan dan sudah membaik, maka nanti ada konfirmasi melalui WhatsApp grup ya, atau mungkin melalui SMS dan seterusnya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan. Pada intinya tadi bahwa di saat kita melaksanakan menuntut ilmu, janganlah kita mencari popularitas atau kemasyhuran. Simpan, tanam baik-baik di dalam hati kita. Kalau bahasanya Al-Musannaf antara tanah yang belukar yang sekira-kira tidak tumbuh tanaman, kalau tumbuh tidak subur. Jadi kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dikenal orang, tidak perlu dilihat orang, tetapi di situ luruskan niat bahwa semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah seperti itu, maka rasa malas yang ada di dalam hati kita itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena tujuan kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada selain daripada Allah taala, nah ini yang masih kadang-kadang bisa malas. Baik itu melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah maupun ibadah yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dengan apa yang kita lakukan baik sebelum ataupun sesudahnya. Dan mudah-mudahan baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa menjadikan kita, anak turun kita, keluarga kita sekalian menjadi golongannya dan menjadi ahli daripada syafaatnya hingga yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Arjul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi